Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kota Shrek. Mata Nan Xiu menunjukkan ekspresi terkejut. Dia mengabaikan beberapa pertanyaan dan pemikiran yang dia miliki secara instan. Dia menoleh untuk melihat Nan Qiu dan berkata, "Baiklah, kamu sekarang bagian dari Sekte Tang. 5 tahun dari sekarang, di turnamen berikutnya, kau putuskan apakah ingin kembali atau tidak. Ini diselesaikan." Dengan itu, pemimpin Sekte Naga Bumi berbalik dan ia pergi. Sebenarnya Nan Qiu telah berencana bergabung dengan Sekte Tang untuk menghindari hukuman. Dia merasa bersalah ketika ibunya memberikannya begitu mudah. Air mata mengalir di wajahnya. Wang Dong'er mendekatinya dan berkata, "Qiu, Sekte Tang bukan tempat yang buruk. Dengan bergabung dengan Sekte Tang, kami berjanji bahwa itu tidak akan mempengaruhi perkembangan masa depanmu secara negatif. Kami menyambutmu." Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya. Wang Dong'er membawanya ke area istirahat. Tidak ada yang salah dengan Wang Dong'er memegang tangan Qiu, namun itu membuat orang lain sangat iri. Dia benar-benar berani memegang tangan Wang Dong. Aku akan membunuhnya." Mei Hongqian berkata dengan gigi terkatup saat dia berjalan keluar dari zona istirahat. Tenang saudariku, kamu harus tenang." Xiao Hongqian bergegas mendekat untuk memeluknya. Ekspresi tak berdaya melintas dari wajahnya. Nan Xiu kembali ke sisi Sekte Naga Bumi dan duduk. Senyum merayap di wajahnya saat dia berpikir, Sekte Tang, tunggu sebentar. Sekte Tang, Akademi Shrek, Kota Shrek. Itu adalah tempat yang sempurna untuk melatih Qiu. Kompetisi telah berakhir untuk Sekte Tang. Yu Hao dan timnya tidak kembali ke hotel sebagai gantinya. Mereka tinggal untuk terus menonton turnamen. Dia menunggu untuk melihat pertarungan sekte tertentu. Segera penantiannya terbayar. Saat siang menjelang, putaran pagi untuk hari kedua akan segera berakhir. Segera itu adalah babak terakhir. Sekte Roh Suci melawan Akademi Ibu Kota Surgawi. Peserta silakan mendekati arena. Yu Hao sedang beristirahat dengan mata tertutup. Tetapi ketika dia mendengar nama Sekte Roh Suci, dia segera membuka matanya lebar-lebar. Dia melihat ke arah zona istirahat. Memang dia melihat seorang pemuda berpakaian hitam berjalan keluar. Ujung kakinya menyentuh tanah dan segera dia berada di arena. Pakaiannya persis sama dengan pakaian Tang Ya. Sekte Roh Suci, kultus Roh Suci, itu memang mereka benar-benar memutuskan untuk mengambil bagian dalam kompetisi ini. Ekspresi Yu Hao berubah serius. Dia menatap tajam pada pemuda berkulit hitam. Wang Dong'er duduk di sebelahnya, tampak agak jengkel. Tepat setelah dia meminta Nan Qiu untuk duduk di sebelahnya, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia telah melakukan kesalahan yang sama sekali lagi. Nan Qiu akhirnya tenang dan kemudian dia terus bertanya padanya tentang Sekte Tang. Kemudian dia mulai mengajukan lebih banyak pertanyaan pribadi. Tidak diragukan lagi, dia memiliki tujuan rahasianya sendiri. Wang Dong'er sudah terlalu banyak mengalami situasi seperti ini. "Wang Dong, di mana aku tinggal begitu aku di Sekte Tang? Metode apa yang digunakan Yu Hao untuk mengalahkan anggota terakhir dari Sekte Naga Bumiku? Wang Dong, kamu benar-benar tampan, tapi bahumu sedikit sempit. Kakimu juga tidak besar. Apa ukuranmu?" Nan Qiu mengatakan banyak omong kosong hanya dalam waktu singkat. Anggota lain dari Sekte Tang berpura-pura tidak mendengar. Mereka duduk di sana dengan kaku, tetapi kegembiraan di mata mereka tidak bisa disembunyikan jelas. Gadis lain menjadi tergila-gila dengan Wang Dong'er lagi. Nan Qiu tidak romantis, namun ketika dia bertemu dengan pria muda tampan ini yang telah berhasil mencapai peringkat 60 sebelum dia berusia 20 tahun, bagaimana mungkin dia tidak tertarik padanya?
Seperti yang dikatakan Yu Hao, Wang Dong'er dapat memikat pria dan wanita. Pada saat ini, perhatian Yu Hao sepenuhnya terfokus pada turnamen. Pemuda dari sekte roh suci wajahnya sedikit pucat. Namun, ketika Yu Hao memberikan deteksi spiritual padanya, dia merasakan sesuatu yang sangat menakutkan. Kekaisaran Liu memimpin benua dalam hal alat jiwa untuk arena yang begitu besar. Penghalang pelindung tingginya lebih dari 500 meter dan kemampuan pelindungnya sungguh menakjubkan. Oleh karena itu Yu Hao dengan kultivasi spiritualnya saat ini harus mengeluarkan banyak kekuatan spiritual untuk menembus penghalang. Namun dia harus mencari tahu lebih banyak tentang sekte roh suci. Jadi dia tidak keberatan melakukan pengorbanan. Namun dia masih tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya yang besar sampai batas maksimal. Penatua Swan mengatakan dia bisa memaksimalkan penggunaan kekuatan spiritual jika ia sudah di tahap seorang Feng Hao Toulo. Saat cahaya redup menyala, pandangan dingin melintasi wajah Yu Hao. Ia menyipitkan matanya dan kekuatan spiritualnya dikunci ke pemuda dari sekte roh suci. Dari kekuatan jiwa targetnya, Yu Hao bisa merasakan bahwa dia adalah seorang raja roh 5 cincin. Dia tidak bisa dikatakan kuat, namun keseraman yang dia berikan memberitahu Yu Hao bahwa dia adalah seorang mas roh jahat. Tidak ada kemungkinan lain. Di sisi lain, Akademi Ibu Kota Surgawi adalah sekolah tua yang sudah mapan, seperti sekte Naga Bumi yang baru saja dikalahkan oleh sekte Tang. Wasit menurunkan tangan kanannya dengan cepat, dan kedua pesaing itu bertindak bersamaan saat mereka saling berhadapan. Tubuh pemuda sekte roh suci mulai bersinar dengan cahaya putih pucat. Tubuhnya tampak normal, tetapi kedua tangannya di bawah cahaya berubah pucat. Saat dia menundukkan kepalanya, matanya juga memutih. Jiwa bela diri macam apa ini? Bahkan Yu Hao tidak bisa mendeteksi jiwa bela diri yang dilepaskan oleh pemuda ini secara instan. Pemuda dari Akademi Ibu Kota Surgawi juga tidak lemah. Saat dia meraung keras, tubuhnya memancarkan energi yang kuat. Dua pisau panjang muncul di tangannya, sebanyak 5 cincin jiwa. 2 kuning dan 3 ungu berputar di sekitar pisaunya. Tanpa ragu, itu adalah jiwa bela dirinya. Kedua belah pihak dengan cepat saling mendekat. Ketika mereka hanya beberapa inci jauhnya, pemuda dari Akademi Ibu Kota Surgawi melompat ke udara. Cincin jiwa pertama di sekitar tubuhnya mulai bersinar di udara. Ia memotong ke arah pesaing sekte roh suci. Dalam busur berbentuk bulan sabit, sentakan listrik keluar dari bilah pisaunya dan bunyi berderak terdengar saat melayang di udara. Jiwa bela diri ini memang mengesankan. Di medan perang itu lebih kuat daripada jiwa bela diri tipe serangan normal. Yu diam-diam menilai situasi. Pada saat yang sama, dia mulai berkonsentrasi lebih keras ketika dia mengamati bagaimana pemuda dari sekte roh suci akan bereaksi. Pemuda dari sekte roh suci memiliki 5 cincin juga, namun ia memiliki kombinasi cincin jiwa yang ideal. Saat dia melihat serangan berbentuk bulan sabit lawannya datang ke arahnya, tubuhnya tiba-tiba berputar aneh. Semua orang merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi bayangan, menyebabkan lawannya untuk sementara kehilangan targetnya. Serangan berbentuk bulan sabit mendarat di tanah logam, meninggalkan bekas yang dalam. Pada saat yang sama, tornado hitam naik dari tanah. Saat tornado menjerit, itu melesat ke arah siswa Akademi Ibu Kota Surgawi. Siswa Akademi Ibu Kota Surgawi masih di udara. Dalam posisi ini, kekuatannya dimaksimalkan. Cincin jiwa ketiganya mulai bersinar dan pisau di tangannya membentuk 3 sinar bayangan samar. Kali ini, 3 sinar yang tampak lebih kuat keluar dengan cepat. Saat sinar cahaya pedang terbang keluar, tubuh pemuda Akademi Ibu Kota Surgawi bersinar dengan cahaya kuning yang intens, seolah-olah matahari telah turun. Tebasan 3 matahari bulan, keterampilan jiwa ribuan tahun yang kuat. Ketika tornado yang akan mengelilingi dia diiris dan dipotong oleh pisau, 3 sinar cahaya bilah kemudian berputar di dalam. Itu meledak menjadi sinar kecil yang tak dihitung jumlahnya yang melesat keluar. Tim lain di zona istirahat mengangguk. Siswa dari Akademi Ibu Kota Surgawi ini sungguh luar biasa. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa pemuda sekte roh suci tidak bisa melanjutkan pertarungan ini lagi, asap hitam yang baru saja diiris terpisah tiba-tiba menyebar keluar. Setelah itu warnanya menjadi lebih pucat dan segera warnanya menjadi ungu.
sebelum reformasi sendiri. Dengan deteksi spiritual Yu Hao, dia bisa mendengar ratapan dan tangisan dari bagian dalam asap ungu tebal. Tengkorak ungu melintas dan kemudian dengan cepat menghilang. Itu semua terjadi terlalu cepat. Karena terlalu cepat, hampir semua orang di tempat kejadian bahkan tidak bisa bereaksi. Pemuda dari Akademi Ibu Kota Surgawi sudah dimangsa oleh asap ungu. Selanjutnya, asap itu menarik diri dan berubah menjadi panas saat terbang ke kejauhan di sana. Tubuh pemuda Sekte Roh Suci berubah ketika dia mendarat di tanah. Pemuda Akademi Ibu Kota Surgawi kembali muncul di udara, namun ia tampak kehilangan kendali atas tubuhnya. Pada saat ini, kulitnya putih pucat, pisau di tangannya menghilang dan tubuhnya jatuh dari langit, tidak bergerak. Oh, sial! Yu Hao menutup matanya. Dia telah menggunakan deteksi spiritual untuk mengamati kompetisi ini. Dia memiliki pandangan dan pemahaman terbaik dari seluruh pertarungan ini. Jiwa pemuda dari Akademi Ibu Kota Surgawi telah dilahap sepenuhnya. Meski tubuhnya utuh, itu hanya cangkang kosong. Itu keterampilan jiwa keempatnya. Pejuang dari Sekte Roh Suci telah menggunakan keterampilan jiwa keempatnya. Keterampilan jiwanya mirip dengan serangga. Serangga yang sangat aneh. Itu kecil dan seperti jarum. Jika bukan karena kekuatan spiritual Yu Hao disertai dengan evolusi mata setan ungunya, dia tidak akan bisa menemukannya. Asap hitam adalah manifestasi dari serangga yang tak terhitung jumlahnya. Dari jiwa bela dirinya, ketika asap hitam berubah menjadi ungu, itu karena serangga membuka sayap mereka yang berwarna ungu. Kemudian, tubuh mereka memaksa masuk ke kepala pemuda dari Akademi Ibu Kota Surgawi. Mereka memasukinya dari 7 lubangnya. Tidak hanya mereka melahap jiwanya, tetapi mereka bahkan memakan otaknya. Mas Roh Jahat yang kejam, pemuda dari Sekte Roh Suci yang baru saja melahap Raja Roh, berselimut energi. Matanya yang sedingin es dipenuhi dengan ekspresi kegembiraan. Mas Roh Jahat tidak hanya kuat, tetapi mereka mampu meningkat dengan cepat pada tingkat kultivasi tertentu. Namun setelah mereka mengumpulkan lebih dari 5 cincin jiwa, kultivasi mereka secara bertahap akan melambat, tergantung pada seberapa kuat jiwa bela diri jahat mereka. Semakin kuat jiwa bela diri jahat mereka, semakin cepat mereka akan meningkat. Pada saat yang sama mereka membutuhkan bentuk bantuan lain. Jika tidak, mengapa mereka disebut sebagai Mas Roh Jahat? Akademi Ibu Kota Surgawi mati. Selanjutnya, ketika mereka mendengar kata mati, zona tunggu Akademi Ibu Kota Surgawi langsung menjadi gempar. Semua orang berdiri ketika mereka menatap dengan marah pada para pesaing Sekte Roh Suci. Termasuk satu di atas panggung. Hanya ada 4 orang di tim Sekte Roh Suci. Ini juga berarti bahwa mereka percaya diri dalam memenangkan kompetisi ini hanya dengan 4 anggota. Tingkat kepercayaan apa ini? Akademi Ibu Kota Surgawi mengirim 2 siswa untuk mengambil mayat teman sekolah mereka. Ketika mereka mengangkat jenazahnya, sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut dan mengotori arena. Di sisi Sekte Roh Suci, seorang pemuda menjilat bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sungguh sia-sia. Itu sangat segar. Bagaimana kamu bisa membunuh? Guru yang bertanggung jawab atas Akademi Ibu Kota Surgawi berdiri dengan marah ketika dia memprotes. Dalam turnamen sebelumnya, orang juga mati. Jika kau mampu, kau dapat membunuh kami juga. Suara dingin dan jernih membalas dari zona istirahat Sekte Roh Suci. Akademi Ibu Kota Surgawi tidak memiliki hak untuk memasuki pavilion di zona istirahat. Wajah guru yang bertanggung jawab berubah dengan cepat. Tiba-tiba dia berjalan menuju zona tunggu. Berhenti. Guru yang bertugas tidak bisa memasuki zona tunggu untuk mengarahkan pertempuran. Jika tidak, Anda akan didiskualifikasi. Tim penyelenggara turnamen secara alami mengirim seseorang untuk menghalanginya. Kami tidak akan bertarung. Kami mengakui kekalahan, kata guru itu dengan marah. Ini adalah kompetisi, bukan pertarungan hidup dan mati. Ini adalah pembunuhan murni. Semua orang dapat melihat bahwa itu adalah pembunuhan yang terang-terangan. Ini bukan kecelakaan dari kompetisi. Akademi Ibu Kota Surgawi menarik diri dari kompetisi. Semua orang kembali. Kita tidak bisa melakukan ini lagi. Ketika mereka mendengar kata-kata gurunya, sisa anggota tim Akademi Ibu Kota Surgawi menghela nafas lega. Pemuda berpakaian hitam itu terlalu misterius.
Mereka telah mengirim kapten mereka keluar, dan jika bahkan dia mati dalam kondisi misterius seperti ini, bagaimana nasib yang lain? Semua orang takut mati. Mereka di sini untuk berkompetisi, bukan untuk mati. Di podium utama, Su Tianran mengerutkan kening dan berkata, "Guru kekaisaran beritahu untuk tidak berlebihan. Ini hanya sebuah kompetisi. Ada tempat lain bagi mereka untuk memamerkan keterampilan di mana mereka tidak akan dikritik." "Oh, baiklah yang mulia," kata pria berbaju hitam di sebelahnya. Hanya dalam satu putaran, Sekte Roh Suci mampu menakuti lawannya. Demikian juga mereka maju ke babak berikutnya dengan 12 poin penuh. Ketika pemuda berpakaian hitam berjalan keluar arena, dia dicemooh oleh semua orang. Metode kejamnya tidak hanya memicu tim lain di zona istirahat, tetapi juga membuat tidak senang seluruh penonton. Yu Hao duduk di sana tertegun di kursi rodanya, matanya kosong. Perlahan matanya dipenuhi dengan tatapan tak percaya. Wang Dong-er adalah orang pertama yang memperhatikannya. "Apa yang terjadi, Yu Hao? Suara itu, apakah kamu mendengarnya dari pavilion di zona istirahat?" kata Yu Hao bingung. Wang Dong-er berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Aku mendengarnya. Kedengarannya familiar. Apakah itu Guru Tangya?" Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak. I- itu terdengar seperti suara saudari perempuanku." "Hah? Saudari perempuanmu?" Wang Dong menatap kaget pada Yu Hao. Hanya ada satu orang yang ia sebut sebagai saudari perempuan. "Maksudmu mengatakan itu adalah suara saudari Xiao Tao? Itu itu tidak mungkin nyata," kata Wang Dong terkejut. Yu Hao menoleh untuk memandangnya dengan serius dan berkata, "Mengapa itu tidak nyata? Jika ini benar, itu akan masuk akal. Hilangnya saudari Xiao Tao ada hubungannya dengan Jing Hongchen. Ini tidak bisa disangkal. Dia mungkin menggunakan beberapa trik ketika dia mengamatinya, dan yang memungkinkannya pergi dengan mudah selanjutnya. Ketika saudari Xiao Tao menghilang, akademi juga diserang. Guru memberitahuku bahwa para penyerang adalah sekelompok mas roh jahat. Sekte Roh Suci adalah satu-satunya sekte yang terbentuk dari mas roh jahat yang aku tahu. Jika mereka menangkap saudari Xiao Tao, maka semuanya akan masuk akal. Saudari Xiao Tao dan Guru Tangya telah ditangkap oleh mereka. Bajingan ini." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.